Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aroidinanda Kale dengan NIM L131222269. Saat ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Analisis Multi Aspek dalam Pengendalian Karhutla dalam Konteks Perubahan Iklim. Keterbatasan sumber daya seperti air, peralatan, dan personel dapat menghambat upaya pemadaman. Yang ketiga, cuaca yang tidak mendukung. Cuaca yang tidak mendukung seperti angin kencang dan suhu tinggi dapat memperburuk kebakaran. Dampak lingkungan. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Karhutla dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan lahan, termasuk kehilangan biodiversitas. Yang kedua, polusi udara. Karhutla dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, perubahan iklim. Karhutla dapat memperburuk perubahan iklim dengan melepaskan gas-gas kaca ke atmosfer. Dampak sosial ekonomi. Yang pertama, kerugian ekonomi. Karhutla dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk kerugian pada sektor kehutanan, pertanian, dan pariwisata. Yang kedua, dampak pada kesehatan. Karhutla dapat menyebabkan dampak pada kesehatan manusia, termasuk masalah pernapasan dan lainnya. Yang ketiga, pengungsi. Karhutla dapat menyebabkan pengungsi penduduk setempat yang dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Aspek-aspek pengendali karhutla. Yang pertama, aspek hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Ekosistem Gambut, Penegakan Hukum 1616 sanksi 25 gugatan Perdata 12 pada tahun 2024. Aspek finansial. Yang pertama itu kerugian ekonomi akibat karhutla yang sangat besar. Yang kedua, penurunan emisi 67,74% pada tahun 2019 sampai 2023. Yang keempat, pendanaan dana desa, BDHDR, DAK, dan ALN. Yang keempat, tambahan pendapatan masyarakat 1 juta per bulan. Aspek manajerial. Yang pertama, manajemen terpadu karhutla, pencegahan sampai pemulihan. Yang kedua, operasi gabungan yang dilakukan oleh Satgas, Poskotis, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Yang ketiga, strategi yang dilakukan untuk patroli, deteksi dini, dan modifikasi cuaca. Yang keempat, 47 SOP karhutla, yaitu patroli, pelatihan, dan pemadaman. Aspek sosial. Yang pertama, partisipasi mahasiswa pencipta alam. Yang kedua, edukasi dan literasi seperti kampanye. Yang ketiga, konflik sosial dan kebutuhan lahan baru. Yang keempat, kesadaran kolektif kunci pencegahan. Aspek ekonomi. Yang pertama, biaya pemadaman dan kerugian produksi yang sangat tinggi. Yang kedua, agrosilvofishery dan composting tingkat hasil tani. Yang ketiga, kabut asap mengurangi aktivitas ekonomi. Dan yang keempat, teknologi pertanian berkelanjutan sampai ke pendapatan yang meningkat. Aspek lingkungan. Yang pertama, karhutla, degradasi lahan, hilangnya biodiversitas, dan emisi gas rumah kaca.
Yang kedua, prediksi kebakaran ekstrim yang akan naik pada tahun 2050. Yang ketiga, restorasi, yaitu blok penyangga, sekat akar, sekat bakar, dan gambut. Yang keempat, target NDC kehutanan, menurunkan emisi 17,4% pada tahun 2030. Aspek teknis. Yang pertama, teknologi, yaitu satelit dan modifikasi cuaca. Yang kedua, infrastruktur, seperti embung, kanal, pompa, dan drone. Dan yang ketiga, sistem pelaporan, bisa melalui WA, posko, balai, dan nasional. 4. Pentahelix, pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.